saya Syala Zarmatif sebagai pembawa berita kali ini. Kali ini saya akan membawakan berbagai informasi terkini yang terjadi di Balikpapan, yaitu mengenai krisisnya air bersih kembali melanda di kota Balikpapan. Ribuan warga kini mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih akibat penurunan debit air di beberapa sumber utama. Untuk informasi lebih lanjut akan kami dengarkan dari saudara kami Evi dan yang sudah bersama narasumber kami. Silakan. 2, 3. Sekarang saya sedang berada di SMA Negeri 2 Balikpapan bersama narasumber kami yaitu Kenalkan, nama saya Elvareta Masyitasaki, saya dari kelas 11-8. di sini saya akan bertanya-tanya kepada narasumber kami. Apa yang menjadi penyebab utama krisis air di Balikpapan? Yang menjadi penyebab utama itu ya pertama ketergantungannya pada Waduk Manggar sebagai sumber utama, musim kemarau yang panjang, kerusakan ekosistem di daerah yang butuh tanggapan air, terus urbanisasi yang pesat, alih fungsi lahan, sama itu pencemaran sumber air. Yang pertanyaan yang kedua, siapa saja yang paling terdampak oleh krisis air ini? Yang paling terdampak itu masyarakat umum sih, terutama warga-warga di daerah yang padat penduduknya dan jauh di jalur distribusi air. Usaha kecil seperti warung makan, laundry, dan serta yang warga-warga yang itu berpenghasilan rendah yang sulit membeli air dari pihak swasta. Pertanyaan yang ketiga, kapan krisis air ini mulai menjadi masalah yang signifikan di Balikpapan? Masalah ini mulai signifikan dalam beberapa tahun terakhir sih, terutama saat musim kemarau. Musim mulai panjang, dampak serius terasa dalam 5 tahun terakhir ini. Terus seiring dengan perubahan iklim, urbanisasi, dan peningkatan kebutuhan air juga terasa banget 5 tahun terakhir ini. Di area mana saja di Balikpapan yang paling merasakan dampak krisis air? Di wilayah yang paling terdampak tuh menurut saya di Balikpapan Utara, ya, Karangjoang, kan, Balikpapan Timur juga di Manggar, dan di Balikpapan Selatan bagian daerah Setinggan Baru, daerah Marsma, Sobudi, dan kawasan perbukitan juga. Mengapa krisis air ini terjadi? Apakah ada faktor lingkungan, pembangunan, atau lainnya? Ya, krisis ini disebabkan ya oleh faktor lingkungan sih, lingkungan seperti penurunan curah hujan, kerusakan ekosistem, dan pencemaran air, itu semuanya itu yang bisa mempengaruhi. Kalau dari sisi pembangunan sih, menurutku itu urbanisasi cepat dan alih fungsi lahan memberikan tekanan pada waduk manggar. Terus selain itu, kalau misalnya keterbatasan infrastruktur dan kurangnya dibutuhkan sumber air dari memperburuk keadaan di sekitar. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi krisis? Pemerintah palingan mengoptimalkan waduk manggar, ya, membangun waduk baru seperti waduk teritip, memperbaiki jaringan distribusi, dan mendorong penggunaan teknologi seperti desalinasi. Nah, kampanye penghematan air juga digencarkan ya sama pemerintah. Masyarakat diharapkan untuk lebih hemat air, memanfaatkan air hujan, menanam pohon di daerah sekitar, dan mendukung perlindungan lingkungan. Baik, terima kasih. Kembali ke studio. Demikian rangkuman berita hari ini. Saya Syala Zarmatif selaku pembawa berita bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap waspada dan jaga kesehatan menurut. Sampai jumpa di lain waktu.